Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas untuk belajar aplikasi web berbasis PHP yang yang dimasukkan ke direktori localhost agar bisa dijalankan di web browser Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer. Oke, saya akan membahas dulu tentang apa itu home server, app server, dan SAM ya. Oke, ini adalah sebuah web server ya. Web server yang dijalankan di aplikasi. Jadi ini kan karena local hosting ya, local host. Nah, di local host itu kita memang harus aplikasi ini sama seperti halnya kalau di web hosting ya. Di web hosting dia menyediakan server hostnya dan tempat direktori di mana web tersebut itu kita upload di direktorinya dia agar ketika kita panggil domainnya, nanti domain tersebut akan menampilkan website yang sudah terupload ya. Karena ini menggunakan localhost, jadi kita hanya mempelajari tentang website yang kita upload di localhost. Oke. Di sini saya akan membahas dulu nih dari beberapa tools yang nantinya saya kasih step by stepnya dari sebuah notepad spesial. Notepad plus. Nah, sini di ini sangat penting untuk teman-teman. Di sini download tulis server namanya localhost. Next. Di sini tentang
Windows Security Alert ini menyatakan bahwa apakah ini firewallnya Windows ya mengizinkan untuk mengakses dari Apache mau unblock atau keep blocking transmitter. Di sini ada 3 kategori. Biasanya saya menggunakan transmitter, jangan di keep blocking ya, di transmitter aja. Oke. Setelah itu kita finish. Transmitter. Oke. Sekarang kita coba localhost-nya. Ya, teman-teman, di sini sudah aktif, sudah bisa dipanggil ya. Kalau saya, oke, tinggal tunggu notepad plus-plusnya. Aduh, lama sekali. Sembari kita menunggu, kita coba untuk menjalankan script index.php di app-serve directory www ya, di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau mencoba tester web yang sudah di building itu artinya dibangun, teman-teman naruhnya di sini. Kalau di app-serve, kalau di Sam server itu kalau nggak salah di Hotdocs ya, di Hotdocs ya. Oke. Di sini sudah, bentar ya. Nah ini next PHP ini punyanya si app-serve. Jadi ketika kita panggil localhost dia masuk ke sini. PHP mapnya. Kita berikan namanya latihan. Oke, sekarang kita coba masuk ke localhost /latihan, karena kita tadi udah buat new folder ya di sini ya. Oke, latihan, lalu kita enter. Nah di sini sudah jalan yang saya buat barusan. Oke, di sini tentang DDoS ya. DDoS itu artinya denial saya lupa ya, service of attack ya. Ya pokoknya untuk penyerangan jaringan supaya jaringan tersebut itu down ya. Misalkan jaringan si A mempunyai bandwidth sekian, batas limitnya sekian, batas limitnya misalkan lebih dari 3000, dan si A itu jaringannya cuma hanya bisa diakses 2500, maka si server tersebut di jaringan A akan down gitu. Jadi fungsinya DDoS itu dia mengirimkan suatu permintaan apa ya, bentar ya, saya cek dulu di sini. Nunggu selesai dulu nih, soalnya masih download nih Notepad plus-plusnya. Jadi kita di sini bermain logika dan algoritma dari pemrograman hingga jaringan. Memang banyak orang IT yang difokuskan cuma satu ya, yang
hanya difokuskan satu ya, masing-masing kayak di jaringan ya jaringan aja, yang di program ya di program. Kalau saya sih terus terang kalau saya sih lebih multitasking ya, artinya saya menyukai semuanya, dari jaringan, program ya. Walaupun saya masih newbie, tapi saya senang untuk mempelajari, walaupun ilmu saya nggak melotok ke satu bidang, hanya kulitnya aja, tapi saya mengerti alur logikanya. Yang penting sih intinya sering banyak belajar aja ya, banyak take action ya. Jangan ngelihat teman-teman yang lainnya harus ini itu, jangan harus punya prinsip sendiri ya. Kalau saya sih sarankan ya itu, kalau pengen tahu, pengen bisa ya kita harus belajar gitu. Sebenarnya ilmu komputer itu cuman dasarnya sebenarnya sama sih, mau itu jaringan, mau itu program, mau itu bahasa tingkat rendah seperti assembler, itu sama semuanya. Tapi kadang-kadang orang-orang IT itu pengennya ya difokuskan ke satu bidang aja gitu. Oke, ini kayaknya sudah kelar nih. Kita klik dulu di sini, kita jalankan. Oke, next, agree, next. Oke, senang semua ini. Oke. Itu kita jalankan. Oke, ini sudah jalan nih. Sudah finish. Sekarang kita masuk ke latihan index. Kita klik dulu edit with WordPress. Nah, di sini ada script nih. Kita di sini bermain logika ya. Meta, give content type, konten itu isi berupa teks atau HTML. Authority itu tuh maksudnya siapa pembuat si konten tersebut. Detail itu judul, head itu atas. Style ini kalau style itu CSS, dia tampilan. Nah, ini tampilannya nih. Kita di sini benar-benar belajar. Oke. Body images. Nah, ini image pencarian ya. main.jpg ya. Jadi dia mencari image dengan nama main.jpg. Apakah ada di sini? Oh, sepertinya nggak ada. Coba cek lagi. Nah, ini form input action function.php method-post. Oke. Di sini input text pieces 16 class jika value kosong fokus. Sebentar kita jalankan lagi ya. 1, 2, 3, 0. Nah, ini tadi kita buka di Notepad.
kelas mainnya nih. Kelas main ini nanti yang akan kita input dengan value ini kan di database itu value itu tempat isi record ya, karena ini nggak terhubung dengan database. Oke. Jadi dia cuma hanya nampilin aja sih, di sini untuk menyatakan bahwa kita harus mengisi. Ya, ini kayaknya kosong. Kalau kalian nggak percaya, ya misalkan saya ganti kayak ini satu-satu ya. Lalu saya save. Berubah ya teman-teman ya, di sini jadi satu ya. Oke. Ini waktu ya, berapa sih yang harus kita isikan? Misalkan 1000 deh, 1000 atau kita 107 nah ini IP localhost kita nih, kita cek. Nah di sini kenapa dia not found? Jadi function.php ini, jadi ketika kita input, kita submit, dia ngelink ke function.php karena di sini saya belum buat. Dan di sini jadi logikanya gini, sebentar ya, layarnya kecil sekali ya. Nah, ketika di input dengan nama, lalu dia akan posting actionnya langsung ke sini larinya nih. Tapi ini belum saya buat nih. Function.php nya belum dibuat. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya.